Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dery Laksmana Putra. Bisa dipanggil Pak Dery saja ya. Di tahun ini Bapak diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas 11 TKJ ya. Jadi salam kenal mungkin dari Bapak nyebutnya anak-anak ya. Mungkin dari anak-anak kelas 11 TKJ ini ada beberapa yang mungkin belum kenal Pak Dery dan mungkin ada juga yang sudah beberapa kali pernah lihat ya tapi mungkin belum kenal secara detail. Nah, sebelumnya Bapak mohon maaf untuk pembelajaran kemarin, hari ini dan mungkin beberapa minggu ke depan belum bisa mengajar tatap muka di kelas maupun di lab TKJ karena Bapak sedang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling guru vokasi dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Seni Budaya. Ya, jadi sementara nanti Bapak akan berikan pembelajaran dan materi-materinya via daring. Baik itu nanti video, kemudian bisa juga berupa e-book atau PDF maupun penugasan. Dan nanti juga akan dibantu juga dengan guru-guru lainnya seperti Pak Nurman maupun Bu Ade ya. Jadi untuk kedepannya mungkin masih daring dulu kalau dengan Pak Dery. Baik, tanpa berlama-lama, untuk minggu kemarin sudah Bapak berikan pemanasan berupa asesmen awal ya, non kognitif. Itu fungsinya apa? Asesmen awal itu Bapak pengen tahu gimana kesiapan dan kondisi kalian di tahun ajaran baru ini, seperti itu. Sudah Bapak baca ya dari beberapa respon yang sudah kalian isi melalui Google Form, mulai dari Mbak Tri, Rahardian, Fajar, Habib, Ahmad, Tania, Ridwan, Abil, Riko, Amanda, sampai dengan Mas Nanda. Baik, di sini rata-rata kalau Bapak lihat, misalnya dari angka 1 sampai 5 wes, seberapa besar motivasi kalian belajar saat ini. Nah, itu kalau Bapak hitung rata-rata ada kurang lebih 4 ya, dari 1 sampai 5 kalian rata-rata menjawabnya 4. Mudah-mudahan memang motivasi kalian itu tinggi ya untuk belajar di tahun ajaran baru ini. Kemudian untuk alasan kenapa kalian termotivasi terhadap proses pembelajaran, bagus, rata-rata positif. Cuman ada satu yang mungkin ini kurang nyambung ya. Ada satu yang menjawab termotivasi karena semangat olahraga. Nah, ini mungkin bakatnya olahraga tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk pertanyaan, sebutkan topik pembelajaran yang mungkin kalian masih merasa kurang selama kemarin pembelajaran di kelas 10 ya. Ada yang menjawab tentang perkabelan, ada yang menjawab tentang membuat web, ada yang menjawab tentang install ulang, dan ada juga yang menjawab tentang semuanya. Baik, nanti kalau misalkan masih ada yang belum, nanti bisa kita review bersama-sama supaya kalian basicnya tetap bisa dapat sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, sekilas semuanya sudah menunjukkan respon yang baik ya. Misalnya bagaimana cara belajar yang kalian rasa paling efektif. Rata-rata dengan ada yang menjawab mendengarkan penjelasan, ada yang mencoba langsung atau langsung mempraktikannya ya. Baik, karena kita SMK ya baiknya kita langsung mempraktikannya dengan, tapi teori juga tetap harus ada karena itu sebagai fondasi kalian sebelum praktek. Kemudian untuk misalnya kayak belajarnya kalian lebih suka kelompok atau lebih suka mandiri. Mayoritas 80% menyukai kelompok ya. Walaupun tetap ada yang lebih nyaman dengan kegiatan mandiri atau individu.
dan seberapa sering kalian menggunakan teknologi. Nah, ini ada sekitar di atas 3,5 ya, berarti hampir separuh kalian sudah memanfaatkan teknologi karena kalian berada di uh, zaman dimana revolusi industri 4.0 itu sudah sangat masif, di mana-mana sudah menggunakan teknologi, jadi kalian bisa manfaatkan itu. Oke, baik, sejauh ini responnya baik ya untuk kelas 11 TKJ. Bapak juga merasa senang karena bisa mengajar di kelas kalian ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa membuat situasi dan kondisi kelas yang menyenangkan dan kalian tidak merasa sepaneng di pembelajaran praktek di jurusan TKJ ini. Untuk pembelajaran hari ini agenda mungkin kita review dulu ya sedikit materi yang ada di kelas 10 karena dulu waktu kelas 10 Bapak juga nggak tahu apa yang sudah kalian pelajari maupun sudah sejauh mana kalian pemahamannya tentang pembelajaran tersebut. Jadi ini Bapak akan sedikit mereview saja ya, tidak banyak-banyak, hanya mengulang sedikit aja. Jadi nanti ke depan kita untuk proyek pertama itu akan membicarakan tentang VLAN atau virtual LAN. Tapi sebelum itu Bapak ingin review sedikit ya. Pertama tentang jaringan komputer. Nah, di sini kalian pemahamannya juga harus sudah di luar kepala ya tentang pengertian jaringan komputer itu apa. Nah, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang dapat saling terhubung satu sama lain ya, yang tujuannya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya, di mana dalam jaringan komputer tersebut pasti nanti ada yang berperan sebagai server dan ada yang berperan sebagai klien, di mana server itu si penyedia layanan dan klien adalah orang yang menerima layanan tersebut. Jadi kita sebutnya klien dan server. Itu ya, jadi pengertian jaringan komputer itu jadi komputer yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berkomunikasi satu sama lain untuk saling bertukar informasi. Jenis-jenisnya juga banyak ya, kalian harusnya juga sudah hafal, mulai dari yang LAN atau Local Area Network, kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang paling luas ada WAN atau Wide Area Network. Itu Bapak rasa sudah dapat ya dulu di kelas 10. Ada yang jaringan itu berbasis kabel dan ada juga yang berbasis nirkabel atau wireless. Itu juga pasti sudah pernah disampaikan oleh Pak Norma dulu di kelas 10. Nah, kemudian bagaimana kumpulan komputer itu bisa saling terhubung selain mereka dihubungkan dengan kabel maupun wireless. Nah, salah satu cara agar mereka dapat saling terhubung itu mereka harus dapat terhubung menggunakan IP address. Gitu ya. IP address itu kalau kita ibaratkan itu bisa kalian bayangkan seperti alamat rumah ya, alamat rumah atau alamat pos gitu. Jadi misalkan kalian mau mengirimkan paket, nah itu kalian kan wajib untuk menyertakan alamat tujuan dan juga alamat pengirim. Jadi paket tersebut dapat sampai sesuai dengan tujuannya. Nah, gimana kalau misalkan kita tidak memberikan alamat, maka paket tersebut akan mengalami kebingungan, jadi tidak sampai ke alamat tujuannya. Begitupun dengan jaringan komputer, apabila dia di sana tidak ada IP address, maka dia tidak tahu akan mengirimkan informasi itu ke siapa. Seperti itu mudahnya, seperti itu untuk yang IP address gitu ya. Kemudian IP address ini biasanya menggunakan protokol namanya TCP/IP. Sebelumnya apa itu protokol? Protokol itu adalah sebuah standar yang digunakan di banyak
di banyak bidang supaya kita itu bisa saling terhubung satu sama lain. Gini gampangannya, kalau kita nggak ada protokol ya, misalkan, oh kita mau mengirimkan WA nih dari Pak Dery ke misalnya Mas Nanda misalkan. Nah, HP Pak Dery dan HP-nya Mas Nanda ini kan bisa berbeda merek nih. Tempat Pak Dery mereknya HP A, tempat Mas Nanda mereknya HP B. Nah, kalau misalkan dia tidak ada protokol atau standar yang sama, maka akan terjadi apa ya? Yang HP-nya Pak Dery tidak kenal dengan HP-nya Mas Nanda karena berbeda merek. Nah, hal itu dapat diantisipasi dengan adanya protokol atau standar yang disamakan. Begitu juga dengan pengalamatan IP address. Itu juga ada protokol atau standar yang disamakan, dinamakan TCP/IP. Ya, diingat-ingat ya TCP/IP. Kemudian IP address ini tadi kan merupakan suatu kewajiban ya di jaringan internet kalau kita ingin mengirimkan suatu paket data ke komputer lain atau perangkat lain harus ada IP address-nya. Nah, IP address ini sebenarnya itu terdiri dari deretan angka-angka biner ya, mulai dari 32 bit hingga 128 bit. Nah, untuk panjang 32 bit ini digunakan untuk IP address versi 4, sedangkan yang 128 bit itu digunakan untuk IP address versi 6. Nah, yang masih banyak digunakan saat ini sementara itu masih yang IP address versi 4 atau IPv4 ya. Nah, biasanya kalau kalian mengkonfigurasi jaringan, selain ada IP address di sana, ada juga yang namanya subnet mask. Jadi subnet mask itu apa? Subnet mask itu adalah penentu. Jadi di IP address itu ada dua bagian, ada namanya network ID dan ada namanya host ID. Network ID itu sebagai penunjuk dia itu dari jaringan mana sih, asalnya dari mana. Kemudian kalau yang host ID itu menunjukkan dia itu dari hostnya mana. Jadi ada network dan ada host. Kalau kita ibaratkan misalkan sebagai plat motor lah, plat motor misalkan AB. Nah, itu AB itu sebagai network ID-nya. Jadi kalau kita mengidentifikasi plat motor AB, pasti dia dari Yogyakarta. Begitu. Sedangkan host ID adalah yang ada di belakang platnya itu. Jadi misalkan AB 123. Nah, di 123 misalnya 123 BC. Nah, angka di belakang AB itu kan pasti tidak mungkin sama ya. Karena plat motor itu bersifat unik. Artinya tidak ada plat motor atau plat kendaraan yang itu akan sama. Gitu. Jadi seperti nomor telepon gitu juga kan tidak mungkin ada yang sama ya, nomor telepon Bapak dengan nomor teleponnya Mbak Tri misalkan kan tidak mungkin sama walaupun providernya sama. Jadi seperti itu. Misalkan kalian pernah Bapak punya IP address 192.168.1.2. Nah, itu akan sama dengan 192.168.1.3. Nah, itu di depannya itu yang 192.168 itu kalau dia itu sama, maka dia bisa dikatakan berada di satu jaringan yang sama. Gitu ya. Nanti akan Bapak berikan gambar ilustrasinya untuk pengertian network ID dan host ID. Kemudian IP address juga bisa dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, sampai dengan kelas E. Ya, gitu. Nanti juga untuk penjelasannya mungkin akan Bapak berikan dalam bentuk gambar, karena kalau dalam bentuk video ini mungkin nanti akan sangat panjang.
Seperti itu saja untuk reviewnya ya. Semoga kalian ada sedikit gambaran tentang apa itu jaringan komputer dan apa itu IP address. Baik, setelah ini nanti Bapak share tugasnya di grup ya. Mohon nanti dikerjakan supaya dapat menambah pengetahuan kalian sebelum nanti minggu depan kita berlanjut lagi materinya ke VLAN atau virtual LAN. Itu ya, untuk hari ini kita pemanasan dulu mengenai jaringan komputer dan IP address. Seperti itu Bapak akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di grup kelas 11 TKJ. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri ke nomor WA Bapak yang ada di grup. Seperti itu, Bapak akhiri dulu. Sampai berjumpa, mudah-mudahan bisa lekas berjumpa, kita tatap muka di sekolah ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat semuanya.